proses ini disebut dengan sekularisasi. Jadi kalau dengan demikian, sekuler itu adalah pahamnya, sekularisasi itu adalah prosesnya. Dalam bahasa Arab, kata sekuler digunakan istilah ladiniyah atau duniawiyah. Berarti jelas sekali terminologinya bahwa yang dinamakan dengan sekuler itu adalah sebuah pemikiran yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Jadi konten-konten agama tidak dimasukkan dalam konteks-konteks kehidupan dunia. Yang mananya tidak hanya lawan ukhrawi saja, tetapi memiliki makna yang lebih spesifik lagi. Ya, ini sesuatu yang tidak ada kaitan dengan din atau agama, atau sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah hubungan lawan. Jadi jelas kalau kita lihat terminologinya, kalau kita benturkan antara pendidikan agama dan sekuler, memang barangkali tidak akan seiring jalan. Sementara kalau sekuler dengan civil society, saya coba mengangkat dulu biar konsep kita memahami apa itu civil society. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan dengan civil society itu adalah masyarakat madani bahasa Indonesianya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Nah, interpretasi dari terminologi civil society tadi merujuk kepada 3 kondisi, bahwa civil society itu bisa dimaknai dengan 3 pemikiran. Yang pertama yang dikatakan dengan civil society adalah sebagai ruang atau space. Yang kedua, civil society sebagai sebuah proses, dan yang ketiganya civil society sebagai nilai. Civil society sebagai ruang, nah wilayah-wilayah kehidupan sosial, wilayah antara keluarga dengan negara yang terorganisasi. Tanda atau karakteristik dari masyarakat yang dikatakan dengan civil society bukan aspek ruang itu, pertama adalah masyarakatnya muncul bercirikan antara lain kesukarelaan atau voluntary. Ya, di sini masyarakat dalam proses melakukan sesuatu terhadap negara itu dia bersifat sukarela. Lalu keswadayaan, generasi, lalu ada keswadayaan, kemandirian. Saya pikir ini karena ini adalah pemahaman awal tentang apa itu civil society, bahwa kalau civil society itu terminologinya bisa dipecah berdasar satu sisi civil society adalah sebagai sebuah ruang. Lalu kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, artinya memang sense of dalam bernegara, masyarakat itu sudah muncul secara sendirinya. Itu adalah karakteristik dari masyarakat yang sudah terbentuk dalam konteks, kalau bahasa Rasulullah itu masyarakat madani. Lalu ada keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Ini saya ambil dari Hikam, ya, bahwa itu adalah civil society. Civil society sebagai sebuah proses adalah masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ini dari Rawls saya ambil bahwa kalau kita katakan bahwa civil society itu sebagai sebuah proses, maka ini adalah rangkaian yang korelatif dari tingkatan sejarah yang mengandalkan ruang di mana individu mereka bergabung bersaing satu sama lain mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Jelas sekali maksudnya barangkali. Lalu kemudian civil society sebagai sebuah keadaban, yaitu sistem sosial yang subur, yang berasaskan pada prinsip moral, yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu, baik di bidang pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, menurut undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Artinya masyarakat dalam konteks civil society ini, mereka mempunyai kesadaran individual yang sangat tinggi di dalam mentaati peraturan. Terus juga kalau dia ingin berkontribusi terhadap sebuah kebijakan sebuah negara, maka bukan karena keinginan individu semata, tetapi justru hanya ingin berkontribusi terhadap sebuah kebijakan negara. Kalau berdasarkan pengertian dari civil society dari unsur kenilaian menurut Anwar Ibrahim. Karakteristik dari masyarakat civil society itu adalah menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi. Ini tentu nanti kita akan korelasikan dengan bagaimana posisi pesantren dalam upaya
atau berkontribusi dalam menciptakan masyarakat civil society itu. Ini karakteristiknya menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi. Artinya apa? Dalam konteks kehidupannya, masyarakat civil society senantiasa acuan utamanya adalah nilai dan norma. Yang mungkin dalam konteks kehidupan bernegara itu adalah hukum-hukum positif ya. Dan itu munculnya dari air, dari dalam, ditopang oleh keimanan dan perkembang pesatnya teknologi. Apalagi barangkali sekarang 4.0 sudah dilalui. Nah, masyarakat sudah betul-betul paham dengan teknologi sehingga dalam konteks menggunakannya pun mereka senantiasa tidak terlepas dari norma dan nilai secara hukum yang ada. Lalu yang kedua, karakteristiknya adalah mempunyai peradaban yang tinggi. Ya, mungkin kalau konteks Indonesia kita bisa lihat harusnya barangkali soal-soal perbedaan yang sangat sepele itu tidak akan jadi sebuah perdebatan yang panjang, apalagi memunculkan pertikaian kalau masyarakat itu sudah mempunyai peradaban atau akhlakiyah lah dalam konteks agama, menjalankan nilai-nilai moralnya itu sudah betul-betul. Tapi kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia sekarang masih, apalagi dekade-dekade terakhir ke sini itu kadang-kadang masalah yang sedikit berbeda haluan politik saja kadang-kadang sudah menjadi intrik-intrik dan konflik yang begitu panjang tidak terselesaikan. Padahal sebetulnya fondamen kita dalam konteks civil society itu sudah kuat. Tetapi mungkin disitulah kesadaran individunya yang belum muncul. Lalu yang ketiga, mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Ini adalah karakteristiknya masyarakat society itu. Ya, senantiasa terbuka. Kita lihat dalam konteks Indonesia sekarang dibedakan antara zaman Orde Lama, kemudian masuk ke era Orde Baru, kemudian di era reformasi dan era sekarang saat ini kontemporer. Itu sangat jauh tentu. Ada keterbukaan, baik keterbukaan dalam konteks kebijakan publik, keterbukaan dalam konteks informasi, ya itu adalah salah satu karakteristiknya dari masyarakat civil society itu. Lalu yang keempatnya, karakternya itu adalah free public sphere, yaitu ruang publik yang bebas. Kita bisa kontekstualisasikan sebetulnya dengan kondisi kita saat ini. Kadang-kadang kalau kita melihat sekarang itu ya barangkali banyak yang terjerat dengan undang-undang ITE, lalu kemudian salah statement sedikit saja sudah delik aduan. Apa ini sudah masuk dalam konteks civil society? Mari kita bicarakan nanti dalam diskusi. Masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Lalu yang ketiga, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Nah ini kadang-kadang kalau kita kontekstualisasikan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, mungkin ini agak tergores ya kita proses pembentukan negara yang civil society atau masyarakat madani rada terhambat dengan proses yang ada. Lalu kemudian karakteristik berikutnya itu tingginya toleransi. Tentu kadang-kadang barangkali di sini ya sekarang karena munculnya paham-paham yang radikal, paham-paham yang tidak wasatiyah gitu ya. Padahal sebetulnya karakter dari civil society itu masyarakatnya betul-betul toleransi. Mungkin kalau dalam Islam sudah sangat jelas lah aturannya, karena kalau mengacu kepada hukum dan norma jelas. Apalagi dalam Al-Quran itu ada lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin sekarang itu ada bahasa saya tertarik sebetulnya dengan Islam Nusantara atau apa Islam yang Nusantara atau Nusantara berislam atau Islam Indonesia. Kalau alam ini dalam konteks toleransi itu nanti akan ada pengaruhnya. Kadang-kadang harusnya dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks civil society itu sikap toleransi itu harus betul-betul menjadi acuan yang pertama yang harus dikembangkan. Jadi barangkali Islam lah sebetulnya agama yang paling toleran itu ya. Lalu yang berikutnya, karakteristik dari civil society itu adalah polarisme atau pluralisme. Tapi kadang-kadang paham pluralisme di sini itu bukan berarti sekarang kita sering mendengar bahwa hakikatnya agama itu sama, cuma caranya yang berbeda. Nah itu mungkin dalam konteks kehidupan ya, pluralisme itu ya seperti itu, tetapi dalam konteks beragama berbeda.
Dan dalam konteks civil society yang namanya pluralisme itu memang mutlak ada. Dan disinilah bingkainya harus bingkai toleransi tadi. Kita tidak bisa menyamakan antara satu agama, satu suku, satu aliran, itu tidak bisa. Itulah namanya plural ya. Nah, lalu yang ketujuh ada keadilan sosial atau social justice, keadilan sosial. Tidak ada lagi gap atau perbedaan antara kesempatan yang berbeda dari aspek sosial ketika barangkali sekarang ini kan muncul konflik dan konflik sosial itu salah satunya adalah muncul dari sikap ketidaksosialan atau keadilan sosial yang belum berjalan secara maksimal. Lalu yang ke-8-nya, karakteristik dari civil society itu adalah partisipasi sosial. Ini barangkali di kita lah, syukur kita sudah melihat bahwa Indonesia sudah termasuk dalam konteks partisipasi sosialnya yang sangat tinggi sebetulnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, gitu ya, masyarakat itu betul-betul dalam konteks ini mau melaksanakan partisipasi sosialnya. Lalu yang 9-nya supremasi hukum, jadi penegakan hukum. Nah ini kadang-kadang kalau kita perhatikan, apakah iya kita itu sudah menuju ke arah civil society? Sementara supremasi hukum kadang-kadang sering kita dengar istilahnya itu masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu. Kadang-kadang masih ada proses diskriminasi. Kita bukan ada konflik interest, tetapi tidak bisa juga kita abaikan bahwa akhir-akhir ini terkadang ada kubu-kubuan dalam konteks penerapan atau supremasi hukum. Kadang-kadang kalau bloknya A begitu mudah cepat ditersangkakan gitu. Kalau kelompoknya B kadang-kadang ya sampai sekarang tidak ada ujungnya. Apakah ini? Nah ini kalau supremasi hukum tidak ditegakkan maka civil society tidak akan terbentuk karena salah satu instrumennya, salah satu urat nadinya adalah penegakan hukum yang equal, artinya yang setara. Hukum itu berlaku secara equal, ekualitasnya jelas, mau ke siapa, mau apapun juga, tetap kalau dia berlawanan dengan hukum, maka hukum berdiri pada track yang sebenarnya. Lalu yang ke-10 dari karakteristik dari civil society itu adalah demokratisasi. Nah, demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi. Nah, di sini barangkali salah satu unsur yang bisa menegakkan civil society itu adalah lembaga swadaya masyarakat, pers yang bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi diantaranya partai politik, dan bahkan barangkali, di sini saya cobain lagi pilar penegak civil society itu salah satunya tentu saja adalah lembaga pesantren itu adalah salah satu yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya civil society. Karena di pesantren sangat terbuka dengan berbagai macam pluralisme itu ada di pesantren ya tentu saja secara doktrinisasi kan diterapkan. Ini pesantren dan civil society. Pesantren kita pahami lah dari berbagai macam literatur tentu bahwa pesantren pondok menurut pengertian dasarnya adalah bla bla bla. Menurut saya ini adalah terminologi saja bahwa pesantren bagaimana sudah kita kaji bersama-sama pada sesi-sesi yang lain. Lalu kemudian kata pondok ini saya pikir sudah ya. Nah, lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Jadi kalau dari perspektif ini bisa kita lihat jelas sebetulnya ya, fungsi dari pesantren itu sangat signifikan dalam proses pembentukan civil society, dalam membentuk masyarakat yang memang dia memiliki jiwa yang senantiasa taat terhadap aturan dan moral, lalu kemudian taat hukum. Cuma tentu di samping itu masih banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi, tentu barangkali nanti kita diskusikan. Tipologinya pesantren itu ada pesantren salah, ada pesantren yang tetap mempertahankan keasliannya. Lalu kemudian ada pesantren khalaf, pesantren yang mengadopsi pengelolaan model pendidikan modern sebagai refleksi keterbukaan kiai dalam menerima keterbukaan dan tuntutan zaman. Lalu pesantren kolaboratif, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan keasliannya namun tetap terbuka pada perubahan dan tuntutan zaman. Tetapi kalau kita lihat dari tipologi 3 pesantren ini sebetulnya semua tipologinya pun juga mempunyai tentu saja mempunyai posisi yang strategis.
dalam upaya membentuk masyarakat civil society di Indonesia. Nah, elemen utama pesantren ini saya pikir kita sudah akomodasi untuk siswa, peran penting pesantren itu. Ya ini barangkali peran penting pesantren harusnya secara ideal yang pertama adalah mentransmisikan pengetahuan agama. Baik barangkali pesantren yang psikologinya psikologi yang salafi ataupun yang modern harus acuan utamanya adalah mentransmisikan pengetahuan agama. Ketika seorang masyarakat sudah kokoh pengetahuan agamanya dan dia mampu melaksanakan aturan agama sesuai dengan tracknya, maka sebetulnya tidak susah untuk menciptakan masyarakat yang dikatakan dengan masyarakat civil society, masyarakat yang penuh dengan kesadaran pribadi di dalam berkontribusi terhadap negaranya. Yang berikutnya menjaga tradisi Islam secara keseluruhan, jelas barangkali menyediakan pusat pelatihan dan reproduksi sosial para ulama. Ini saya ambil dari Pak Jumadi Ajda. Nah, sistem pendidikan pesantren, kurikulumnya seperti ini, identik dengan kitab kuning, klasifikasinya, pertama ada kelompok bahasa yang meliputi nahwu dan sorof, kedua, saya pikir ini semua kita sudah memahami, tetapi yang kenapa saya coba ini munculkan, ternyata memang betul sebetulnya, posisi pesantren itu sangat strategis dalam hal apapun, termasuk di dalamnya adalah proses menciptakan masyarakat madani yang diidamkan. Metode pembelajarannya ini jelas barangkali. Nah, kultur atau tradisi pesantren teosentrik ini sebuah keuntungannya sebetulnya dalam proses pembentukan masyarakat madani. Masyarakat pesantren itu kan senantiasa apapun juga asal tidak bertentangan dengan aturan agama maka akan dijalankan. Nah, ketika jiwa teosentrik ini tertanam dalam diri masyarakat, maka sebetulnya tidak mungkin ada lagi masyarakat yang mau yang jauh sikapnya dari sikap toleran atau intoleran, tidak mempunyai jiwa yang pluralis, itu tidak mungkin. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap kiai, ini sangat jelas, ya. Kemudian kolektivitas, barakatul jamaah, apapun kadang-kadang di pesantren itu kan proses pembentukannya memang betul secara kolektif saja, tidak pernah parsial. Nah, keempat independensi dalam pengertian pesantren, terutama pesantren salaf gitu ya. Mereka tidak bisa dipengaruhi aspek apapun dari luar, independen saja. Dan ini sebuah keuntungan sebetulnya. Lalu kemandirian yang kelimanya. Nah, peran pesantren dalam penguatan civil society. Civil society dalam konteks Islam di Indonesia hanya bisa terwujud jika dalam masyarakat terdapat kesadaran atas hak-hak individu, kemandirian relatif dari negara, kebebasan berpendapat, dan mencipta kesederajatan di depan hukum, dan ketulusan dalam bakti sosial. Ini sangat jelas sekali menurut hemat saya, bagaimana peran pesantren itu sangat strategis sekali. Lalu dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, perwujudan civil society hanya mungkin terjadi jika terdapat pijakan normatif yang memberikan legalitas teologis atas gagasan yang dibawa di kalangan masyarakat dari tingkat akar rumput hingga kalangan elit. Sekarang menurut saya. Lalu upaya pesantren dalam penguatan civil society, pertama dengan berbagai macam kelebihannya, tentu pesantren pun memiliki hal-hal yang bersifat kekurangan. Dan tentu saja barangkali ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pesantren dalam upaya penguatan civil society. Yang pertama, pada dasarnya pesantren memiliki peran pokok dalam mengembangkan pendidikan Islam atau tafaqquh fiddin yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama dengan merujuk pada kitab-kitab kuning. Biasanya kan gitu, dalam Al-Quran sudah komprehensif dan ini tidak bisa ditransmisikan secara khusus kecuali di dunia pesantren. Kalau di sekolah umum biasanya kan cuma 1-2 jam, tapi di pesantren jelas ya. Jadi mengkajinya sekitar suci yang memang kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan yang komprehensif, terutama didukung oleh hadis-hadis Rasulullah dan ijtihad para ulama yang tertuang di dalam kitab-kitab kuning yang menjadi pedoman inti atau kurikulum inti di pesantren untuk dikaji setiap hari. Lalu yang kedua, pesantren memiliki potensi untuk melakukan pengembangan pendidikan dalam penguatan civil society masyarakat dalam melakukan berbagai upaya. Tentu saja kadang-kadang pesantren pun harus melakukan terobosan baru, ya, bagaimana tentu masyarakat pesantren mampu berkontribusi terhadap sebuah kebijakan negara. Yang ketiga,
Langkah ideal bagi pesantren dalam melakukan pengembangan civil society di masyarakat secara umum dapat ditempuh dengan dua cara minimal, melakukan berbagai aktivitas yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, lalu membuat perencanaan pendidikan yang diarahkan pada kemampuan dan keterampilan para santri dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat asalnya. Jadi mungkin memang harus keluar dari zona nyamannya pesantren. Kalau tentu harus ada inovasi-inovasi baru, terutama dalam konteks kurikulumnya. Yang keempat, salah satu upaya penguatan peran pesantren dalam konteks civil society adalah peningkatan kualitas santri dalam hal life skill, yaitu kemampuan hidup. Kadang-kadang pemahaman agama harus mungkin harus disertai dengan kecakapan hidup. Kadang-kadang kalau kita lihat kan bukan menafikan kita, tetapi ya memang kadang-kadang muncul alumni pesantren yang ketika dia keluar dari pesantren, dia tidak mampu melakukan sesuatu dalam konteks walaupun memang pemahaman agamanya luas. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam diskusi kita. Mudah-mudahan nanti lebih tajam sama Pak Dr. Itom dijelaskan kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.